lanjut. Di antaranya yakni proyek transportasi monorail yang meninggalkan tiang pemandu. 2023, nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Korupsi bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam kementerian. Pada tahun 2024 terdapat 39 kasus korupsi di dalam kementerian. Kasus korupsi ini tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang fraud yang kompleks. Pada saat ini kita akan membahas dan menganalisis kasus korupsi yang terjadi di kasus proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kementerian ABC. Sebelum membahas lebih dalam terkait kasus tersebut, mari kita bahas apa itu fraud. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, menyatakan bahwa fraud merupakan sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan pribadi ataupun seseorang. Ada pula 3 jenis fraud yang paling umum. Yang pertama yaitu fraudulent statement, merupakan sebuah tindakan rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh pejabat atau pemimpin. Yang kedua yaitu asset misappropriation, yaitu penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan atau pihak lain. Yang ketiga yaitu corruption, yang melibatkan kerjasama pihak lain. Dan jenis ini paling banyak terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran terhadap tata kelola yang baik. Nah, fraud sendiri biasa terjadi karena 4 faktor yang dikenal dengan teori diamond fraud, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas. Ini yang merupakan bentuk pengembangan dari teori triangle fraud. Untuk membuktikan indikasi fraud, auditor internal perlu menjalankan audit investigatif. Adapun tahapan-tahapan audit investigatif merujuk pada standar dari IAP, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit ini terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan secara sistematis. Yang pertama, ada pra-perencanaan, di mana auditor mengumpulkan informasi dari awal dan menyimpulkan apakah audit investigatif perlu dilanjutkan atau tidak. Yang kedua, yaitu perencanaan, yang mencakup penilaian risiko, penentuan tujuan, penyusunan hipotesis, perencanaan sumber daya, serta menerbitkan surat tugas audit investigatif. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan, di mana auditor mengumpulkan dan menganalisis bukti. Yang keempat, yaitu pelaporan, berupa penyusunan laporan hasil audit investigatif atau LHAI. Yang kelima, yaitu tindak lanjut, yaitu menyerahkan LHAI kepada pihak yang meminta audit investigatif dan memberikan keterangan ahli. Kembali kepada kasus proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran yang dilakukan oleh Saudara FH selaku Kepala Bagian Umum Kementerian ABC. Kasus ini mencuat setelah terdapat aduan masuk pada tanggal 4 Januari 2024. Setelah aduan tersebut dilakukan pengawasan, pendahuluan, dan ditemukan indikasi awal penyimpangan. Untuk menelaah apakah suatu penyimpangan itu adalah fraud ataupun kecurangan, kita bisa menggunakan pendekatan 5W2H. Yang pertama ada what, apa yang terjadi. Terdapat beberapa dugaan, yaitu yang pertama gratifikasi berupa pemberian voucher umroh, parcel, dan goodie bag yang diduga berisi uang dari Saudara UC selaku pemilik PT Ubah kepada Saudara FH. Lalu yang kedua, penyalahgunaan wewenang Saudara FH sebagai kepala bagian umum yang merintahkan Saudara WI selaku bawahannya untuk membereskan lelang proyek agar dimenangkan oleh PT Ubah. Lalu yang ketiga, pemborosan anggaran dalam pembangunan gedung dengan nilai rupiah 50 miliar. Lalu yang kedua ada who, siapa yang terlibat? Selain Saudara FH dan Saudara UC, Saudara WI juga terlibat atas perintah Saudara FH. Terdapat pula kemungkinan pelaku lain mengingat nilai proyek cukup besar. Yang ketiga ada where, di mana peristiwa ini terjadi. Kasus ini terjadi dalam 3 tempat. Yang pertama, lokasi pembangunan gedung Pusdiklat, yaitu Kota Biru, Provinsi Lingkaran, Parkiran Mall Pondok Jaya yang menjadi tempat pertemuan dan penyerahan goodie bag. Dan yang ketiga, Kementerian ABC yang menjadi tempat bekerja Saudara FH. Yang keempat ada when, kapan peristiwa ini terjadi? Kejadiannya berlangsung sejak 22 Desember 2022 ketika Saudara FH mengirim pesan WhatsApp berisi instruksi pengaturan lelang Lalu pada tahun 2023 terjadi pemberian voucher umroh hingga proyek selesai pada 31 Desember 2023. Laporan pengaduan masuk pada awal Januari 2024 dan pertemuan mencurigakan terekam oleh surveillance pada 15 Januari 2024. Dan yang kelima, why, kenapa ini bisa terjadi? Dengan Diamond Fraud Theory, kasus ini terjadi karena yang pertama, adanya tekanan sosial dari kedekatan dan bentuk balas budi terhadap Saudara UC yang sering memberikan parcel setiap tahunnya. Lalu yang kedua, lemahnya pengawasan internal yang memungkinkan perintah manipulatif disampaikan melalui pesan WhatsApp tanpa diketahui. Lalu yang ketiga, Saudara FH ini merasa bahwa pemberian dari teman bukanlah suap, tetapi hadiah biasa. Saudara FH juga memiliki posisi akses dan kuasa untuk mengatur jalannya lelang.
Lalu yang keenam ada how. Bagaimana modusnya? Proses lelang direkayasa agar PT Ubah milik saudara UC selaku teman saudara FH bisa menangkannya. Dan yang ketujuh, how much, berapa kerugian nilai proyeknya. Nilai kerugian belum dapat dipastikan, namun indikasi gratifikasi, markup anggaran, dan proses pengadaan tidak transparan menunjukkan pelanggaran prinsip value for money. Dampaknya bukan hanya kerugian material saja, tapi juga kerusakan reputasi Kementerian ABC. Dari hasil identifikasi, jenis fraud yang ditemukan dalam kasus ini adalah corruption, seperti penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi, serta ditemukan kemungkinan lain yaitu asset misappropriation. Untuk memulihkan hal ini, dilakukan teknik audit seperti penelusuran dokumen, surveillance, dan wawancara. Agar kasus serupa tidak terulang, Kementerian ABC perlu memperkuat pengendalian internal dengan pendekatan 3 lines of defense. Yang pertama di first line, manajemen operasional harus menerapkan SOP pengaduan dan pertanggungjawaban proyek secara tertib. Yang kedua, second line, Kementerian perlu membentuk tim investigasi internal yang kredibel, memperkuat peran sistem pengendalian internal yang independen, melakukan sosialisasi rutin kebijakan anti-fraud, dan menegakkan kode etik secara konsisten. Yang ketiga, di third line, Kementerian harus melibatkan pihak eksternal seperti BPK atau Inspektorat Jenderal untuk mengevaluasi proyek, serta menggunakan jasa KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik untuk memastikan nilai proyek wajar. Penerapan rekomendasi ini penting untuk mencegah penyimpangan berulang, memperbaiki tata kelola, serta menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Audit investigatif bukan hanya sekedar membongkar penyimpangan, Tetapi juga mendorong perbaikan dan tata kelola publik. Dan tim EY percaya bahwa integritas bukan hanya urusan negara, tetapi juga urusan kita bersama.